Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita. Khususnya pada bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Semoga menjadikan kita semua orang yang lebih bertakwa. Insya Allah. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syarul dan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan pengalaman bagaimana kami yang terlilit hutang, dan tentu saja ini adalah bagian dari kehidupan kita, dan ini supaya kita menjadi pelajaran atau ibroh bagi kita. Bagi rekan-rekan yang belum pernah mengalami, ini jadi perhatian, jadi pelajaran, dan bagi yang teman-teman saat ini sedang mengalami, semoga sharing ini bisa menjadikan Anda bebas terkait dengan hutang. Jadi hutang piutang ini kayaknya menjadi suatu hal yang biasa di dalam dunia bisnis. Banyak yang berpikiran bahwa ketika modal tidak ada, jalan utama adalah hutang. Ya, bahkan jauh sebelum memulai usaha sendiri, ya, ketika sudah mau akan mulai, begitu terbersit hambatan bagaimana dengan permodalan, jalur pertama kebanyakan yang dicari adalah hutang. Nah, bahkan yang pernah saya baca, walaupun sedikit ya, dari penulis terkenal seperti Robert Kiyosaki yang mengatakan bahwa gunakan uang bank untuk usaha Anda. Salah satunya begitu. Jadi ada beberapa hal yang demikian dahsyat tentang hutang ini. Dan beberapa tahun yang lalu yang sempat rame, bagaimana seminar-seminar itu banyak dihadiri oleh para pebisnis-pebisnis pemula. Salah satunya adalah misalkan cara gila menjadi pebisnis, ya, cara gila menjadi pengusaha, ya, kalau nggak salah begitu ya. Dan ya akhirnya banyak yang gila juga gitu ya. Jadi bagaimana berbisnis itu eh, menggandakan hutang, hutang menjadi aset, 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 aset ya. Dan akhirnya yang punya ide, yang punya ini juga jadi kena masalah juga terkait hutang. Dan teman-teman saya juga banyak bermasalah terkait itu. Dan saya juga mengikuti, tetapi saya termasuk kategori yang ringan, walaupun saya tidak mempercayai 100% metode cara seperti itu. Jadi cara gila menjadi pengusaha ya. Dan akhirnya banyak yang stres. Nah, di situ ya. Jadi ini bagian dari apa namanya pelajaran hidup kita di dalam melakukan bisnis itu. Nah, rekan-rekan, ketika kita sudah terlilit hutang, seperti yang saya alami itu, tentu kita melakukan satu ikhtiar, ya, satu ikhtiar. Tetapi yang perlu kita pahami adalah eh, ketika kita ada masalah, itu kuncinya pertama adalah mohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya, Anda cari lagi suratnya dan ayatnya. Saya nggak begitu hafal ya. Nah, tapi ini yang kita pahami di Al-Quran bahwa ada carilah pertolongan atau minta pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Dan sabar ini nanti akan kita uraikan lagi ya yang lebih detail. Salah satu adalah bentuk ikhtiar kita. Saya pun mengalami bagaimana kami berikhtiar untuk melunasi hutang itu. Ya, pertama ketika saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar, saya ingin terbebas dari hutang dan khususnya riba. Maka saya mulai menjauhi dan stop. Yang kedua adalah bagaimana cara melunasinya. Nah, eh, beberapa ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru, dari komunitas, semuanya itu bagian dari ikhtiar kita. Contoh misalkan, kita berkumpul di satu komunitas ya, cara bagaimana melunasi hutang, ya. Ada dengan teknik-teknik satu, ya, informasi seperti kita melakukan take over dulu, take over.
dari beberapa bank, dari utang dari beberapa bank, terus kemudian kita kumpulkan menjadi satu bank. Ya, ini ada beberapa hal yang pernah kita lakukan juga seperti itu. Ya, jadi kita melakukan take over. Yang kedua, ada juga cara melunasi utang, misalkan di kartu kredit, itu yang pernah kita, ya saya pikir ini jangan dilakukan ya. Ini menurut saya juga tipu-tipu ya. Cuma saya juga tahu, jadi pelunasan kartu kredit ada jasa yang akan Anda terbebas, Anda cukup membayar 10% dan sebagainya. Ternyata itu juga menurut saya juga tipu-tipu ya. Tipu-tipu ternyata itu juga benar-benar tidak melunasi, cuma eh, orang-orang yang membuat jasa seperti itu dia ngerti secara hukum tentang bank sehingga mengolor-ngolor tapi membuat kita itu terikat terus dan itu juga tidak menghasilkan walaupun akhirnya kita juga mengeluarkan uang juga satu itu. Yang kedua ada yang secara syar'i ya agama, ada Ustadz dulu saya mengikuti juga, Ustadz Yusuf Mansur. Beliau juga memberikan saran bagaimana itu bersedekah dan sebagainya. Utangmu berapa? Gini, 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 gini. Nah, saya juga ikuti juga. Nah, saya ikuti juga. Saya ikuti juga uang hasil saya keluar dari bank itu apa istilahnya ya, jam sostek ya, jam sostek itu semua saya kasihkan untuk bersedekah semata-mata ingin agar hutang itu lunas ya, hutang lunas itu bagian dari ikhtiar kita. Terus kemudian ada seperti itu ya, jadi take over, kemudian minta bantuan jasa, kemudian apa namanya uh, bersedekah ya, dan ada beberapa kita mengikuti uh, apa istilahnya kelompok-kelompok kelompok apa tuh komunitas-komunitas untuk sharing ya, sharing di mana sharing ini saya mendapatkan suatu inspirasi semangat bahwa utang saya nggak begitu besar dibanding teman-teman gitu ya. Jadi saya masih ada semangat ini. Ternyata ada yang lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Dan di situ dan intinya adalah eh, yang mereka ajarkan semua itu kita kalau punya cara untuk melunasi ya. Jadi yang keempat itu adalah kalau kita punya aset ya dijual asetnya itu ya. Jadi jadi itu satu tadi take over. Yang kedua kita minta jasa, bantu jasa. Ketiga kita sudah bersedekah. Keempat jual aset ya, jual aset. Ya, ini semua sudah kita lakukan. Yang sudah kemarin kita sampaikan, ternyata aset kita itu tidak sepadan dengan hutang kita. Gak cukup ternyata aset kita itu kita jual. Nah, dari empat hal itu kita masih memungkinkan bisa melakukan seperti ini. Dan banyak teman-teman banyak melakukan hal seperti ini. Ini bagian dari ikhtiar kita. Nah, di dalam eh, channel ini saya akan memberikan satu metode yang mungkin sesuatu yang kayak nggak ada hubungannya dengan hmm, pendapatan atau financing ya. Saya akan mengajak kepada Anda semua bagaimana kita melunasi hutang itu, tetapi kita sudah empat-empat kita sudah lakukan. Artinya kita sudah tidak punya aset lagi yang akan kita jual. Intinya kita tidak bisa membayar sama sekali, sudah nggak ada uang. Nah ini yang penting, yang harus Anda pahami. Ya, jadi kalau kita masih punya aset, jual aset Anda. Ya, itu. Tetapi yang akan kita pelajari di sini adalah ketika Anda sudah tidak bisa berutang lagi, melakukan take over, aset sudah tidak bisa ada dijual, ya kan? Nah, ini yang dan Anda sudah tidak punya uang, ya, kecuali untuk kehidupan, survive. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi kalau sekarang posisi Anda masih di dalam empat ini, bisa melakukan take over, lakukan take over, terus pelan-pelan Anda mulai jauh, mulai jauh hutang dan tidak membuka hutang lagi, Anda boleh lakukan itu sampai benar-benar lunas. Tapi niat Anda benar-benar saya akan melunasi hutang, riba.
ya, riba atau hutang apapun. Nah, Anda boleh melakukan ini. Ada beberapa teman juga sukses. Dia take over, take over, take over, take over gitu ya, melunasi, melunasi. Tapi ya memperkecil aja gitu ya. Hutang juga gak lunas. Nah, terus kemudian dengan cara minta bantuan jasa ini nggak usah Anda lakukan ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Tetapi ingat ya, ingat niatnya, ingin niatnya ya, niatnya supaya ada benar-benar jangan semata-mata bersedekah karena ingin utang lunas atau emosional. Wah, karena saya terus terang aja melakukan ini setelah saya pelajari saya juga emosional ya, karena niat saya ingin melunasi hutang, bukan lillahi taala ya. Mungkin caranya baik, niatnya yang menurut saya sendiri merasakan itu saya salah. Ternyata niat saya yang terbesar itu adalah ingin cepat lunas ya. Nah, dari beberapa hal ini, satu, dua, tiga, itu ada beberapa teman yang mulai banyak melunasi hutangnya itu dengan menjual aset. Ya, ada bisa. Jadi asetnya dia memang manajemennya bagus, pengelolaan asetnya bagus, sehingga dia step by step 1 tahun, 2 tahun, ya, dia mungkin sudah punya aset yang banyak, sehingga dia benar-benar bisa melunasi hutang itu dengan menjual aset. Nah, ini ada lakukan. Jadi selama Anda masih bisa sampai 4 ini Anda lakukan, itu baik ya. Karena apa? Jangan sampai eh, kita ini masih istilahnya gandoli ya, gandoli terus apa, karena aset kita ini bisa jadi aset ini karena aset dari riba juga, ya kan. Nah, ini kalau kita jual untuk melunasi dan sebagainya, ini juga mungkin salah satu cara membersihkan hutang kita, memberikan hutang kita. Nah, di situ ya. Kemudian Anda juga boleh berkomunikasi, ikut kumpul, ya ta. Nah, kemudian Anda bisa sharing dan sebagainya untuk mendapatkan solusi-solusi, ya, solusi-solusi terbaik untuk melunasi hutang tersebut. Nah, teman-teman, namun yang perlu Anda perhatikan, ketika Anda mengalami hutang, diteror oleh debt collector, mungkin Anda disurati, ya, rumah akan disita dan lain sebagainya. Saya memberikan kunci tentang bagaimana supaya Anda itu tenang, ya, tenang. Tenang dalam arti begini, ya. Misalkan Anda saat ini masih survive. Dalam arti survive itu Anda masih punya penghasilan. Mungkin Anda masih statusnya pegawai yang punya bisnis. Ya, Anda punya pegawai, Anda jadi pegawai, Anda punya penghasilan per bulan. Artinya Anda itu masih survive. Itu tenang, ya, tenang. Jadi penghasilan Anda di situ. Kemudian kalau Anda istilahnya Anda sehari-hari itu ada yang bisa untuk melakukan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk bayar ini dan lain sebagainya, ini Anda jangan bersedih. Anda jangan gundah gulana, ya. Lanjutkan hidup Anda jangan pikir yang hutang yang gede itu selama Anda masih bisa mendapatkan penghasilan, ya, mungkin dari usaha Anda yang selama ini yang penting jalan gitu ya, dari situ. Satu itu ketenangan itu. Yang kedua, tenangkan pikiran Anda, terima kondisi ketika Anda apa namanya menerima masalah itu. Misalkan ketika disurati di bank, terus kemudian Anda ditempeli rumah dalam pengawasan, Anda ditelepon, dicaci maki. Pertama, terima kondisi itu. Kondisi itu Anda terima dengan ikhlas dan berdoa bahwa semoga ini menghapuskan dosa-dosa saya, kekeliruan-kekeliruan kita dalam menjalankan usaha. Ya, terima kondisi itu dengan ikhlas. Ya, tempeli sanak saudara ditelepon. Saya pun sama juga. Saudara saya didatangi debt collector. Ya nggak ada urusannya sebetulnya ya. Ada saudara saya juga bingung. Mas gimana mas ini? Bilang saja ini tak kasih alamat saya, nomor telepon saya. Suruh debt collectornya menghubungi saya. Ya.
Kalau nanti mereka sudah nggak begitu, nggak usah tutup-tutupi dan sebagainya, bilang aja itu kakak saya. Ini, tapi nanti tekankan kalau mesin Anda mengganggu saya, ya saya akan melaporkan ketidaknyamanan. Saya sampaikan seperti itu ya kepada saudara saya. Kalau ada apa yang terkait itu dihubungi sama debt collector itu. Ketika kita dihubungi debt collector, kita mencoba cari solusi, terus kemudian eh, mereka itu memaki-maki gitu ya, memaki-maki, tutup, matikan. Nah, matikan, gak usah diikuti ya. Saya saya list itu, apa nomor handphone itu saya list semua. Saya list semua. Terus kalau ditelepon itu gak saya angkat, itu pun gak saya angkat. Kenapa gak saya angkat? Mungkin ada bilang, oh Anda harus tetap berkomunikasi dan sebagainya dan gitu ya. Tetapi ketika kita komunikasi itu eh, apa pembicaraan itu malah menumbuhkan imun kita itu jadi turun. Saya nggak suka itu sehingga semua itu eh, apa namanya, bukan saya blok ya, telepon nggak saya angkat. Jadi saya handphone saya itu banyak dari bank ini, bank ini gitu ya. Itu saya tidak saya angkat, saya tidak saya angkat, ya tidak saya angkat. Karena itu tadi kalau saya angkatin membuat saya down. Ya pernah suatu saat saya punya uang gitu ya, punya uang ingin membayar, mungkin ada program gitu ya. Jadi begitu saya angkat gitu, saya tanya, Pak, apakah ada program? Itu malah dicaci maki, program-program apa? Bayar aja nggak? Bacos gitu gitu. Saya matikan aja, saya gitu, saya matikan gitu. Padahal saya itu pingin bayar gitu. Mungkin ada program keringanan itu, khususnya di kartu kredit ya. Kartu kredit saya udah banyak dulu ya. Wah, ya, dari zaman dulu ya level platinum, platinum ada berapa gitu ya. Jadi itu jadi ini kita melatih pertama ketenangan kita dulu, ya kita dulu. Jadi supaya Anda tidak risau, ya tidak risau. Jadi ada lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya kita membentengi keluarga kita supaya tetap satu kesatuan lah gitu ya. Jadi ini susah-susah bersama, tetapi jangan sampai istri kita buat resah dan sebagainya. Ya, tentu istri juga otomatis resah ya. Cuma kita meyakinkan bahwa selama di dalam keluarga ini suami istri, anak-anak itu saling support ya, tidak rewel, tidak ini, itu membuat kita juga akan bersemangat ya. Jadi itu rekan-rekan ketika anda ingin benar-benar melunasi hutang, ya, satu, kalau Anda bisa punya aset, jual. Ya, Anda jangan risau. Saya sudah mengalami semua. Eh, ketika suatu saat saya harus melihat dan tidak punya mobil gitu ya. Anak saya 4, kemudian di dalam Ramadan gini kan harus silaturahmi. Silaturahim dulu saya kemudian keluar kita jauh-jauh di luar kota, dan kalau di rumah kan pakai mobil gitu ya, dan itu hal yang sudah biasa ya. Dan ketika saya tidak punya mobil, silaturahmi itu tetap kita jaga. Dan saya pun naik sepeda motor bertiga, istri saya, kita berempat ya, jadi 6 ya. Jadi goncengan kita naik sepeda motor bertiga. Jadi pakai sepeda motor tiga keliling kota, ya keliling kota. Jadi Lamongan, dari Mojokerto, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, pulang istirahat, besok kita berangkat lagi ke Sidoarjo ya. Kita nginep, kita breaknya di masjid gitu ya, di masjid. Saya tetap jaga silaturahmi. Silaturahmi. Kenapa? Karena yang saya pelajari itu di dalam Al-Quran, ya, nanti kita akan jelas lebih, kita uraikan lagi, itu adalah silaturahmi itu akan memperluas rezeki. Itu yang saya baca di Al-Quran, yang saya pelajari, yang saya terima dari Ustadz-Ustadz. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi kalau Anda masih punya aset, jangan ragu-ragu, jual. Ya. Jadi tadi itu ya, saya ulang lagi, mungkin Anda melakukan take over sebagai cara untuk memanajemen hutang itu. Ketika Anda sudah jalan terus Anda sudah take over, kalau dari sini terus Anda bisa melunasi hutang Anda, silahkan, bagus ya. Artinya Anda mempunyai manajemen keuangan yang bagus, kemudian ada usaha yang bagus juga, sehingga dengan cara-cara itu utang lunas. Oh, yang pertama ya, satu pertama niat bebas
hutang apapun, apalagi hutang riba. Ya, ini kita berazam, berazam. Berazam itu sesuatu yang keinginan yang sangat kuat ya untuk terbebas dari itu. Yang kedua, eh, mungkin kita ikut komunitas ya, ingin referensi siapa tahu caranya kita bisa melunasi, mungkin ada satu investor dan sebagainya ya. Bisa jadi cara seperti itu. Yang ketiga adalah tentunya Anda kalau masih nggak bisa melunasi itu, maka mulai ikhlaskan aset-aset Anda untuk melunasi hutang itu. Karena bagaimanapun aset-aset ini, aset yang terkait dengan riba ini tentu tidak akan baik ya, untuk keluarga kita semua. Ya, di situ. Nah, satu itu. Kemudian untuk menjaga ketenangan, ya, ketenangan hati kita, kita pertama ikhlas, ya. Ikhlas bahwa kondisi itu kita ini adalah supaya sepanjang mata kita itu bisa terbebas atau kita bisa menghapuskan ya dosa kita, menggugurkan dosa kita, dan kita bisa membersihkan harta kita. Ya, pertama tekankan kondisi seperti itu. Ikhlas ketika disurati, ikhlas ketika dicaci maki, dan lain sebagainya. Ya, ketika Anda sudah tidak bisa lagi kondisi seperti itu. Jadi Anda terima saja kondisi seperti itu. Jadi ikhlas supaya kita tenang, ya, ketenang. Nah, kemudian setelah itu tentunya dengan kebersamaan dengan keluarga kita ini bisa membangkitkan ketenangan kita yang dibutuhkan ketenangan kita. Nah, saya akan share nanti ya, saya akan share nanti bagaimana kalau Anda ingin melunasi utang, tetapi ternyata aset sudah nggak ada punya, nggak punya lagi, ya. Kemudian Anda juga usaha juga kembang kempis, ya. Bagaimana survive itu apa namanya kita kesulitan, ya. Ya, jadi ketenangan Anda tadi itu, kalau Anda bisa tenang, satu memang sudah survive, artinya Anda sudah punya penghasilan, jadi Anda tenang gitu ya. Terus ikhlas menerima kondisi itu. Nah, ya, menerima kondisi itu ikhlas ya. Jadi membuat diri kita tenang itu kalau Anda survive, atau dia sudah punya penghasilan tetap sebagai pegawai dan juga Anda terima kondisi itu. Nah, nanti akan saya share pengalaman kami kalau Anda survive juga nggak begitu bagus, penghasilan tidak jelas, ya. Terus kemudian aset juga sudah tidak punya, dan untuk bayar hutang tidak ada, tidak ada. Akan saya baca share. Tetapi intinya tetap saya akan menyampaikan kepada Anda dalam ranah spiritual, apa namanya religion, agama. Kenapa? Dari inilah hutang kita lunas dan juga kita mendapatkan atau balikan dari rezeki kita yang lebih barokah lagi. Ya, kayaknya ini kok nggak ada hubungannya dengan urusan duit gitu ya. Tetapi percayalah. Jadi pertama nanti yang akan kita share adalah kita bagaimana agar dicintai Allah. Ya, ketauhidan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyintai Rasulullah. Ya, di situ. Kemudian dari tindakan ini nanti akan saya uraikan ya pakai orat-oratan ya. Kita bisa menjalankan atau mengamalkan yang ada di dalam Quran dan hadis. Ya. Setelah Quran dan hadis, kita pelajari bagaimana kita berjihad. Nah, ini perlu ada catatan. Cuma saat ini nggak saya buat catatan itu ya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan. Jadi bagaimana kita agar bisa dicintai Allah, kemudian bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah, bagaimana aplikasinya. Saya tidak akan membahas ayat-ayat ya, saya nggak hafal. Saya juga, ini yang saya baca di Al-Quran dan hadis,
saya sampaikan saja. Nanti Anda cari hadisnya, cari ayatnya. Saya nggak hafal, ya nggak hafal. Kemudian ketika kita sudah mempelajari Quran dan hadis dan bisa mengamalkan di dalam praktek sehari-hari, ya, bagaimana kita berjihad. Nanti saya terangkan jihad yang bagaimana ya. Karena uh, karena jihad yang terbesar menurut Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah jihad di dalam diri kita sendiri. Nah, kita ingin bebas dari riba itu juga termasuk jihad. Nah, insya Allah ini akan saya terangkan di seri yang lain. Semoga Anda nanti yang mempunyai kondisi terlilit hutang dan Anda ingin bebas hutang, hutang apapun, dan bisnis Anda juga bisa berjalan dengan lancar, insya Allah saya akan share di seri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.